I want names. Don't know who they were. Honest. The only person who gets to torture my brother is me. Halo sobat bercerita film. Kali ini saya bercerita tentang sebuah serial yang berjudul Wednesday. Episode awal ini menceritakan tentang anak bernama Wednesday Adam yang dipindahkan oleh orang tuanya ke sekolah yang berkemampuan khusus, atau dalam film ini disebut sekolah orang-orang buangan. Wednesday Adam adalah putri dari Morticia dan Gomez Adam. Ia seorang remaja putri yang bertingkah di luar kendali normal remaja pada umumnya. Bisa dibilang, ia adalah anak yang penuh misteri dan troublemaker atau pembuat masalah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya, agar kita update film-film terbaru. Di awal film kita akan melihat Wednesday mendapati adiknya, Pugsley, di dalam loker dalam keadaan terikat dengan tali dan buah apel di dalam mulutnya. Saat menyentuh adiknya, ia tidak sengaja menerawang adiknya. Dalam penerawangannya, ia melihat sang adik dibully oleh sekelompok anak laki-laki. Kemudian, karena kesal, ia mendatangi anak-anak yang membuli adiknya. Ia melepas 2 bungkusan berisi ikan piranha ke dalam kolam renang untuk membalaskan dendam sang adik. Ikan piranha ini membuat anak-anak di sekolah terluka dan hampir mati. Selanjutnya, kita akan melihat perjalanan Wednesday Adam ke sekolah barunya. Wednesday Adam dikirim orang tuanya ke sekolah aneh, yaitu Nevermore Academy, sekolah bagi anak atau orang buangan, atau sekolah untuk mempelajari sihir. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh Ibu Larissa Weems. Kita sebut saja Ibu Kepsek. Nah, Wednesday pindah sekolah itu di pertengahan semester, tetapi karena nilainya akademiknya bagus, akhirnya ia diterima di Nevermore Academy. Wednesday sekamar dengan Enid, si manusia serigala. Enid 180 derajat berbeda dengan Wednesday. Enid memiliki kepribadian ekstrovert, sedangkan Wednesday adalah anak yang introvert. Setelah berkenalan, Enid mengajak Wednesday untuk berkeliling melihat-lihat Nevermore. Enid juga memperkenalkan 4 kelompok utama di Nevermore, yaitu kelompok taring, bulu, batu, dan sisik. Enid termasuk dalam kelompok bulu. Nah, sebelum berpamitan pulang, orang tuanya berpesan agar Wednesday bisa bergaul dengan anak-anak lain di sekolah barunya. Ibunya memberikan sebuah kalung untuk Wednesday sebelum berpisah. Kalung itu adalah milik leluhur keluarga mereka yang digunakan saat mereka menerawang. Kekuatan penerawangan yang dimiliki oleh Wednesday juga sebenarnya diwarisi oleh sang ibu. Karena tak ingin Wednesday merasa sendiri, ayahnya menyuruh Ting, yaitu sebuah tangan, untuk menemani dan mengawasi Wednesday secara diam-diam. Sementara itu, di tengah hutan yang tak jauh dari Nevermore, Sheriff dari kota Jericho itu menemukan seseorang tewas dengan anggota tubuh yang bertebaran. Sheriff berpikir kejadian ini bukan perbuatan manusia dan beranggapan kalau kejadian ini ada kaitannya dengan Nevermore. Namun tidak ada bukti yang kuat untuk membenarkan hal itu. Kembali, Wednesday yang alergi dengan warna membagi kamar mereka menjadi 2. Bagian Enid yang penuh dengan warna, sedangkan Wednesday seperti kamar yang menyeramkan. Mereka berdebat dan saling mengganggu satu sama lain. Namun, saat bertengkar tiba-tiba seseorang membuka pintu kamar mereka. Ternyata itu Ibu Thornhill, ibu asrama mereka. Dia datang untuk menyambut Wednesday dan memberitahu aturan asrama yang harus ditaati. Esok harinya Wednesday di ruang kelas anggar. Bianca yang menang melawan Rawon menantang orang-orang di sana untuk bertanding. Wednesday yang mendengar itu langsung menerima tantangan Bianca. Anyone else want to challenge me? I do. Pertarungan sengit antara Bianca dan Wednesday. Walau akhirnya Wednesday kalah dan mendapat luka gores di dahi
karena pertarungan yang dia buat, yaitu bertanding tanpa pelindung wajah. Di UKS, ia bertemu dengan Rawon. Rawon sama sekali tak berterima kasih atas bantuannya tadi, melainkan ia mengatai Wednesday. Wednesday keluar dari UKS dengan perasaan marah. Ia berjalan keluar dengan payung karena di luar sedang hujan. Saat berjalan, Wednesday menyadari kalau patung di bangunan atas itu bergerak. Brak! Patung itu jatuh. Untung saja ada Xavier yang melihat dan langsung menyelamatkan Wednesday. Wednesday dibawa ke UKS karena pingsan akibat benturan. Xavier ternyata teman bermain Wednesday dulu saat umur 10 tahun. Di Nevermore, Wednesday menulis semua kesehariannya di sana. Saat menulis, ia merasa ada yang mengawasinya. Ia langsung mencari tahu, ternyata itu adalah Things, si tangan. Did you really think my highly trained olfactory... Ia kemudian mengancam Things untuk tidak mengawasinya lagi dan berjanji akan membantu Wednesday kabur dari sekolah tersebut. You pledge your undying loyalty to me. Karena kejadian ikan piranha di awal, Wednesday harus rutin melakukan bimbingan konseling. Banyak yang menduga Wednesday mempunyai gangguan mental karena tidak mempunyai rasa empati, bahkan punya atensi untuk membunuh. Dr. Kenwood adalah seorang psikolog yang menangani Wednesday. Saat dokter tersebut lengah, Wednesday berusaha kabur dan membobol jendela kamar mandi. Saat berusaha untuk kabur, Wednesday berpapasan dengan seorang penjual buah yang sedang mengangkut buah-buahan ke atas mobil. Wednesday menabrak penjual buah itu, lalu menerawang kalau penjual itu akan meninggal akibat kecelakaan. Wednesday tiba di sebuah kafe dan bertemu dengan barista di sana yang bernama Tyler. Wednesday meminta bantuan Tyler untuk membantunya kabur. Tyler berniat menolong, namun Tyler harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Selang beberapa lama, ada segerombolan anak yang menghampirinya. Mereka mengganggu Wednesday karena ia adalah orang buangan. Kemudian Wednesday memukul mereka. Anak-anak tersebut dikalahkan oleh Wednesday. Namun karena itu Wednesday ketahuan kabur oleh sheriff dan kepala sekolah. Sheriff adalah ayah dari Tyler. Sheriff mengenal ayah Wednesday. Ia menangani kasus ayah Wednesday 25 tahun yang lalu. Di perjalanan pulang ke Nevermore, Wednesday dan kepala sekolah mendapati kecelakaan mobil yang diterawang oleh Wednesday tadi. Malamnya, Wednesday memainkan musik dengan biola di balkon kamarnya. Di sisi lain, Rawon berada di perpustakaan rahasia dan mengambil buku di dalamnya. Ada gambar seorang anak yang mirip dengan Wednesday tengah bertarung dengan kakek tua. Rawon merobek gambar itu dan menyimpannya. Di rumahnya, Tyler sedang mencari berkas kasus ayah Wednesday. Setelah Wednesday selesai bermain musik, Enid tiba-tiba datang. Lalu Wednesday bertanya mengapa Enid tidak berubah, padahal malam itu sedang bulan purnama. Enid menceritakan kalau ia tidak bisa berubah. Ia hanya bisa mengeluarkan cakarnya saja. Ting mendatangi rumah Tyler, menyampaikan pesan Wednesday untuk menghubunginya. Wednesday meminjam laptop Enid untuk menghubungi Tyler dan bertanya apakah masih mau membantu Wednesday untuk kabur dari Nevermore. Mereka menyusun rencana untuk kabur saat festival panen di akhir pekan. Saat acara berlangsung, ibu kepala sekolah terus mengawasi Wednesday. Wednesday mencoba untuk mengalihkan perhatian ibu Capsek dengan memberikan boneka panda. Dengan cepat, Wednesday menghilang dari pengawasan ibu Capsek dan menemui Tyler di parkiran. Namun, ada 3 anak laki-laki yang menyerang mereka. Anak itu adalah anak-anak yang ia temui di kafe kemarin. Saat kabur dari ketiga anak itu, Wednesday tidak sengaja menabrak Rawon dan menerawang kalau akan ada penyerangan di Nevermore. Wednesday mengejar Rawon untuk mencegah hal itu. Namun, Rawon mengira Wednesday kelak akan menghancurkan Nevermore seperti gambar yang ada dalam buku. Sehingga ia ingin membunuh Wednesday agar ramalan yang ibunya gambar 25 tahun yang lalu tidak terjadi. Tiba-tiba sebuah monster mengerikan datang lalu menyerang Rawon hingga ia tewas di depan Wednesday.
Anehnya, monster itu tidak menyerang Wednesday, melainkan langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Satu persatu rahasia kehidupan masa lalu mulai terungkap. Apakah benar Gomez Adam adalah seorang pembunuh? Apakah ada hubungan antara pembunuhan yang ayahnya lakukan 25 tahun yang lalu dengan gambar dari ibu rawon tersebut? Gimana kelanjutan ceritanya? Kita lanjut di part 2.